Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News, kali ini bersama saya Sabrina Sila. Dan pemirsa, berikutnya kami memantau sejumlah titik di lokasi yang sudah dipenuhi pemudik. Ya pemirsa, di layar televisi Anda kita melihat bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sedang memantau persiapan arus mudik di Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita melihat Kapolri menuju ke sebuah bis yang ada di dekat gardu tol. Kapolri memberikan bingkisan kepada sopir bus. Selain itu, Kapolri juga menyapa sejumlah pemudik yang hendak melewati gerbang tol Kali Kangkung. Kita melihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang berbincang dengan seorang pemudik yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Tadi juga disampaikan oleh Kapolri bahwa puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari ini. Kapolri juga mengatakan bahwa kemarin rekayasa arus lalu lintas telah diberlakukan di kilometer 70 sampai 414 dari tol Cikampek Utama. Ya, kita bisa melihat bahwa Kapolri masih berada di sekitar gerbang tol Kali Kangkung ini memberikan bingkisan kepada para pemudik yang ada di sana. Kedatangan Kapolri di gerbang tol Kali Kangkung ini sekaligus meninjau situasi arus mudik jelang puncak arus mudik yang terjadi pada nanti malam. Ya, Kapolri menaiki mobil untuk bergegas meninggalkan gerbang tol Kali Kangkung. Dan pemirsa, berikutnya kami memantau sejumlah titik di lokasi yang sudah dipenuhi pemudik. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta ada Wenda Nura. Ya Wenda, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah terjadi puncak arus mudik? Ya, halo, selamat sore Sabrina dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa situasi terkini saat ini di Stasiun Pasar Senen memang masih balik ke kampung halamannya masing-masing. Namun meski begitu, Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa keramaian ini belum menunjukkan kepadatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan 2 hari kemarin. Dan bisa dilihat
Dan bisa dilihat Sabrina dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen saat ini memang terlihat ramai. Namun seperti yang sudah kami sampaikan, ini kalau kami berdasarkan pantauan kami, ada penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Dan jika 2 hari kemarin ini ada sebanyak 27.800 sekitar penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Namun per hari ini dikabarkan berdasarkan data yang kami terima ada sebanyak 22.500 penumpang yang akan diberangkatkan. Dan beginilah bisa dilihat di layar televisi Anda, Sabrina dan juga pemirsa, memang masih terlihat padat sejumlah pemudik yang akan berangkat bersama keluarga dengan membawa barang bawaan yang cukup banyak sepertinya ya untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan para pemudik untuk menuju kampung halamannya masing-masing, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini. Oke, halo, selamat sore, permisi Ibu. Dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Asih. Ibu Asih. Ibu mau mudik kemana dan ini mudiknya sama siapa aja, Bu? Ke Kebumen sama anak, cuman yang perempuan di depan situ satu. Ibu, ini persiapan mudiknya apa aja sih yang disiapin? Cuman baju-baju lebaran doang sih, lainnya udah dipakai truk semua. Oh, sisanya udah dipaketin? Iya. Ibu, ini kan biasanya ada kendala ya Bu ya untuk pembelian tiket ya, karena kan biasanya rame ya Bu. Ini Ibu sendiri udah beli tiketnya dari kapan dan kendalanya apa sih Bu? Sebulan yang lalu. Kendalanya kalau itu kan cuman begadang aja dari jam 12 sampai jam 4 baru dapat itu. Itu pun dapatnya di Traveloka. Oh gitu, tapi ada kendala gak? Misalkan Ibu niat awalnya mau pergi tanggal sekian tapi dapat tiketnya tetap tanggal segi tanggal 28. Karena memang dari jauh-jauh hari gitu ya Bu ya. Oke, Ibu, ini apa sih yang paling ditunggu-tunggu di momen Lebaran ini untuk kumpul di kampung halamannya nanti? Kumpul sama keluarga semua, jadi ketemu gitu kan, rame-ramean gitu udah. Ibu, ada tips dari Ibu sendiri nggak sih persiapan atau tips aman dan nyaman selama mudiknya gitu? Ya gimana ya pesan aja tiket sebelum ini aja, sebelum puasa kan udah dibuka tuh, pesennya kayak gitu aja. Kalau barang bawaan, Ibu ini ada tips nggak, misalkan bawa barang bawaannya gimana gitu? Enggak sih, orang dikit doang gimana? Ya udah. Oke, Ibu kalau gitu terima kasih banyak atas informasi dan waktunya Ibu. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan nanti ya Bu ya. Selamat berkumpul juga Ibu bersama saudara di kampungnya. Ya itu dia pemirsa. Jadi memang kalau kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang lain pun, kendalanya itu memang di pembelian tiket. Jadi memang tiket ini harus dibeli jauh-jauh hari sebelum Lebaran, seperti Ibu Hisa tadi, dia yang membeli tiket ini jauh-jauh hari, bahkan 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Oke. Dan selain itu, Sabrina dan juga pemirsa, di Stasiun Pasar Senen juga ini sudah ada beberapa peningkatan fasilitas, seperti ada 2 ruang tunggu. Yang tahun sebelumnya ini tidak ada ruang tunggu ber-AC, namun saat ini sudah ada ruang tunggu AC. Dan selain itu, untuk menuju ke peron untuk naik kereta juga kalau tahun lalu ini belum ada fasilitas eskalator. Namun tahun ini sudah ada peningkatan fasilitas, jadi sudah ada eskalator juga, sehingga ini memudahkan para pemudik untuk menuju ke peronnya tanpa harus turun naik tangga lagi seperti itu, Sabrina dan juga pemirsa. Dan selain itu, Sabrina, kalau kami berbicara data, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini akan diberangkatkan lebih dari 22.500 penumpang yang akan berangkat. Namun ini tidak sepadat 2 hari sebelumnya, yang mana 2 hari sebelumnya ini ada sekitar lebih dari 27.000 penumpang yang diberangkatkan. Dan Sabrina, bisa dilihat ini kami sedang menuju di area ruang tunggu ber-AC dan juga di area check-in dan juga boarding, yang mana kepadatan ini juga terlihat di area check-in. Seperti bisa dilihat di layar televisi Anda, Sabrina juga pemirsa, ini merupakan antrian untuk para calon penumpang yang sedang melakukan check-in atau pencetakan tiket. Oke, sebelum akhirnya melakukan boarding. Biasanya boarding sendiri ini baru bisa dilakukan 60 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta. Dan bisa dilihat juga ini, Sabrina, ini merupakan ruang tunggu ber-AC, yang mana ini
merupakan salah satu peningkatan fasilitas di stasiun Pasar Senen ini, yang mana ini tentunya bisa membuat para calon penumpang lebih nyaman sambil menunggu keberangkatan keretanya. Dan di sebelah kanan saya juga, ini Sabrina dan juga pemirsa, ada ruang bermain anak, sehingga untuk para calon penumpang ataupun pemudik yang memang tiba lebih awal dan memiliki balita ataupun anak-anak, jadi tidak perlu khawatir anak-anaknya akan bosan seperti itu, jadi bisa sambil bermain di area bermain anak ini. Dan bisa dilihat beginilah para anak-anak dari calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan keretanya, yang sedang bermain terlebih dahulu di arena bermain anak, yang mana ini juga pasti membuat orang tua lebih nyaman. Jadi anak-anaknya bisa sambil bermain, tidak bosan ataupun tidak rewel seperti itu ya Sabrina dan juga pemirsa. Dan Sabrina, dapat kami sampaikan juga kalau sekitar 2 hari yang lalu di area ruang tunggu, di area check-in ini kepadatannya cukup signifikan perbedaannya jika dibandingkan dengan hari ini, yang mana 2 hari lalu ini sangat padat, tapi saat ini justru ada penurunan karena memang secara jumlah penumpang pun ada sedikit penurunan, Sabrina. Sementara demikian, Sabrina. Baik, Wenda. Lalu kapan diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi di stasiun Pasar Senen? Oke, berdasarkan informasi yang kami terima, Sabrina, sehingga saat ini penjualan tiket terbanyak itu ada di tanggal 30, yang mana okupansinya sendiri sudah mencapai 101%, dan ini data ini sebetulnya bisa berubah. Dan untuk penjualan tiket di tanggal 30 Maret saat ini sudah mencapai lebih dari 26.000, dan angka ini masih bisa berubah, Sabrina, karena masih ada ketersediaan tempat duduk walaupun tipis sekali. Jadi disarankan untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudiknya dari stasiun Pasar Senen boleh mengecek ketersediaannya tiket dari sekarang, karena memang persediaannya tipis sekali, karena memang sangat terbatas. Dan juga Sabrina dan juga pemirsa, untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan. Jika secara keseluruhan dari periode masa angkutan Lebaran, tahun sebelumnya ini tidak mencapai lebih dari 1 juta penumpang. Namun pada tahun ini, yang mana tahun ini pihak KAI sudah menentukan masa angkutan Lebaran ini dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April, dan sudah ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yang mana tahun ini secara keseluruhan PT KAI sendiri khususnya di daerah operasi 1 sudah menyiapkan sebanyak lebih dari 1 juta lebih ketersediaan tempat duduk, dan saat ini memang sudah terjual hampir 80%. Namun yang sudah terjual hingga tanggal 30 Maret nanti ini sudah lebih dari 100%. Jadi memang sangat tipis sekali ketersediaan tempat duduknya, Sabrina. Dan selain itu, Sabrina, untuk selama periode angkutan Lebaran ini dari pihak KAI khususnya di daerah operasi 1 juga sudah menyiapkan kereta tambahan, yang mana jika rata-rata harian yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini ada sebanyak 34 hingga 38 perjalanan kereta api jarak jauh. Namun selama masa angkutan Lebaran ini, saat ini ada sekitar 42 perjalanan kereta api jarak jauh. Jadi memang ada beberapa tambahan kereta api. Sementara demikian, Sabrina. Ya baik, terima kasih Wenda. Kami masih akan memantau situasi di Pasar Senen. Berikutnya kita pantau situasi terkini di Subang, Jawa Barat. Ada Yudi Heriawan. Ya, baik Sabrina, seperti yang terlihat dari layar kaca, arus mudik di jalur Pantura Subang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Pusaka Negara Subang ini terpantau masih ramai lancar. Memang volume kendaraan mengalami peningkatan dibandingkan hari Kamis lalu, namun hingga saat ini arus lalu lintas masih terlihat ramai. Pemudik masih didominasi oleh para pengendara sepeda motor, ya, seperti yang terlihat di sini. Arus lalu lintas memang sedikit terhambat, tepatnya di perbatasan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu, yaitu di Jembatan Sewo, dikarenakan
para pengais koin atau uang receh yang saat musim mudik ini semakin meriah. Mereka berburu lemparan koin atau uang receh yang dilempar oleh para pengemudi sehingga menyebabkan arus lalu lintas di Jembatan Tewo ini sedikit terhambat, Sabrina. Bahkan dengan meningkatnya masyarakat yang untuk mengais uang receh atau koin ini tidak hanya di Jembatan Tewo, namun sekarang sudah mengular ke arah Subang hingga 1 kilometer, Sabrina. Atau puncak arus mudik ini akan diprediksi terjadi di sana, dan antisipasi jika terjadi kepadatan kendaraan, apa antisipasinya? Untuk puncak arus mudik di jalur Pantura Subang ini diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu besok dan hingga hari Minggu. Untuk para pemudik di jalur Pantura ini memang lebih banyak melintas di malam hari karena untuk menghindari terik matahari mungkin. Mengantisipasi kepadatan, pihak kepolisian sendiri sebenarnya khususnya di Nusa Tenggara ini sering membubarkan dari pengais uang receh ini. Namun setelah pihak kepolisian pergi, mereka kembali lagi hingga Kuningan. Seperti ini, mereka sebelumnya ini sempat dibubarkan oleh kepolisian. Namun setelah pihak kepolisian sudah tidak ada, para pengais uang receh ini kembali lagi untuk melakukan aksinya, Sabrina. Baik Yudi, kami pantau dari layar televisi bahwa situasi di Subang ini terpantau ramai lancar. Namun apakah ada waktu-waktu tertentu akan terjadi kepadatan? Ya, Sabrina. Untuk di jalur Pantura ini memang volume kendaraan pasti terlihat ramai lancar, tapi biasanya para pemudik ini memilih untuk melintas di jalur Pantura ini pada malam hari. Sehingga kepadatan biasanya terjadi mulai dari setelah waktu Isya hingga menjelang subuh, Sabrina. Baik, jadi setelah waktu berbuka puasa, begitu Yudi? Iya, betul Sabrina. Jadi para pemudik, karena di jalur Pantura ini pemudik didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Sehingga mereka memilih di malam hari untuk menghindari panasnya terik matahari, Sabrina. Ya Yudi, selain antisipasi yang dilakukan jika terjadi kepadatan yang tadi Anda sampaikan, apakah ada rekayasa lalu lintas lain yang akan diberlakukan jika terjadi kepadatan kendaraan di sana? Ya, sebenarnya untuk di jalur Pantura Subang ini, pihak kepolisian untuk merekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan, salah satunya yaitu menutup U-turn yang ada di jalur Pantura ini. Karena U-turn tersebut dapat menimbulkan kemacetan sehingga hanya dibuka beberapa U-turn saja. Selain itu, pihak kepolisian juga akan melakukan sistem kontraflow jika terjadi kepadatan yang sangat tinggi, Sabrina. Baik Yudi, lalu apakah ada jalan-jalan rusak atau berlubang yang harus diwaspadai oleh para pemudik yang akan melintasi jalur Subang? Baik Sabrina, untuk dari jalur Subang, mulai dari perbatasan Karawang hingga perbatasan Kabupaten Indramayu, rata-rata memang jalan berlubang sudah dilakukan pengawalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun ada beberapa titik yang mesti diwaspadai oleh para pemudik pengguna sepeda motor, yaitu tepatnya di jalur Pantura, Kecamatan Ciasem. Karena di sana masih ditemukan beberapa titik jalan berlubang yang belum dilakukan penambalan ataupun yang sudah dilakukan penambalan namun kembali rusak, Sabrina. Sehingga untuk pengendara diharapkan ekstra hati-hati karena jalan berlubang itu cukup dalam dan dapat menyebabkan kecelakaan jika terlindas oleh pengendara sepeda motor, Sabrina. Baik Yudi, tadi Anda mengatakan bahwa akan ada rekayasa arus lalu lintas berupa kontraflow begitu. Lalu jika terjadi kepadatan, apakah ada tempat istirahat bagi para pemudik untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan? Sabrina, untuk di jalur Pantura Subang ini banyak beberapa titik rest area yang disiapkan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, masyarakat atau relawan pun di sini banyak yang membuka tenda-tenda rest area
untuk para pemudik. Selain itu, masyarakat juga di sini banyak membangun warung dadakan di sekitar Jalan Pantura sehingga para pemudik bisa memanfaatkan warung dadakan tersebut untuk istirahat. Baik, terima kasih Yudi Heriawan dari Subang, Jawa Barat.